سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني رب زدنا علما ورزقنا آمين. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, Jamaat Al-Falah rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian diteruskan dengan beriktikaf dan bermuzakarah dengan imam agama. Apa yang kita lakukan saat ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan serta kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita dan menjadikan anak dan zuriat keluarga kita menjadi orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, di sini ada komentar dari para ulama tafsir, yaitu ayat yang menjelaskan tentang ada kata-kata kalimat di situ walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi sekarang walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah di situ ada ulama yang menafsirkan sebagian buku tafsir yang dibantah oleh ulama lain. Kan artinya di situ walaqad hammat bihi, sungguh yang namanya Zulaiha sangat menginginkan sekali dengan Yusuf bimukhalatatihi min an azmin wa qasdin wa tasmimin. Artinya dengan menginginkannya itu luar biasa, tanpa pikir panjang lagi bahwasanya yang namanya Zulaiha menginginkan Rasulullah, menginginkan Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Azman jaziman, pokoknya sudah mantap dan bulat tekad alal fahisyah untuk melakukan sebuah perbuatan yang fahisyah, yang keji. La yasrifuha anha saribun, kada ada lagi yang mencegahnya. Nah itu. Nah lalu di situ juga dikatakan wahamma biha. Yang pertama tuh hammats bihi ini kepada Siti Zulaiha. Lalu Nabi Yusuf juga wahamma biha malat nafsuhu ilaiha. Jadi nang naranya Nabi Yusuf juga sidin ada juga kepingin dengan Zulaiha. Di sini dikatakan malat nafsuhu ilaiha. Jadi nafsu itu ada condong juga kepada Zulaiha bimuqtadat tabi'ah al-basyariyah. Ya sesuailah dengan kemanusiawiannya, tabiat manusianya itu. Nah lalu di situ cuma bedanya kalau kalau Zulaiha menginginkan itu sudah brutal, kadang memikirkan lagi, dibuat ditutup pintu semuanya, maka dia berkeinginan keras untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan tersebut. Nah, Nabiullah Yusuf juga sebagai seorang manusia, beliau seorang rasul juga seorang manusia, adalah tabiatnya itu watak sebagai manusiawinya condong untuk melakukan itu. Nah condong aja bang. Jadi umpamanya kalau Imam Al-Fakhrul Razi menggambarkan alhammu khuturu syaibil bal au mailut tabai. Jadi dikatakan memang ada kecenderungan terlintas di dalam pikiran itu, ada kecenderungan memang kepengen itu ada. Nah, itu. Cuma duna azmin wa qasdin, tapi tidak sebagaimana keinginan yang diinginkan oleh Zulaiha. Zulaiha memang 100%, mungkin lebih daripada 100% menginginkan untuk melakukan hubungan. Kalau Nabiullah Yusuf juga ada keinginan, tapi tidak separah itu keinginannya. Sebagai keinginan manusiawi, ya jurang itu manusia itu adalah nafsu gitu kan. Cuma masih ada iman. Nah itu nah.
Nah di sini dikatakan oleh Imam Al-Fakhrurazi menyatakan lintasan pikiran itu ada keinginan itu. Qasaim fis saib yara alma al-barid. Nah, seperti orang yang puasa pada musim panas melihat air putih, melihat air nang dingin, atau jakanya kita tuh melihat es nang gelasnya tuh berpaluhan itu napa? Ada kepingin nak minum tuh ada. Cuma karena ini larangan dari Allah, kada boleh orang berpuasa minum, lalu dia mencegah dirinya. Nah itu. Jadi keinginan itu wajar aja. Orang pian nak kayak pasti yang minum wajis nyaman banang mau minum toh. Nah tapi nang laran minum kada boleh, mau bagaimanapun keinginan nafsu ada tetap ditahan. Nah itu bedanya dengan keinginan Zulaikha. Nah dari pembicaraan itu ulama tafsir di sini menyatakan, jadi keinginan itu dikatakan wahamma bihi, wahamma biha. Jadi Nabi Yusuf ada kepingin itu. Ini ada riwayat yang dikatakan dalam tafsir itu riwayat daripada Israiliyat. Bahkan itu sebuah kemungkaran yang batil. Fi tafsir, dalam tafsir. Yang dimaksud dengan alham. Ham itu kan berkeinginan. Keinginan Nabiullah Yusuf itu nang kayak apa? Dikatakan tafsir nang kada benar atau tafsir nang batil itu dibantah oleh ulama. Sampai menafsirkan hatta za'ama ba'duhum anna Yusuf, sebagian mereka menduga bahwa Yusuf halla ribata sirwal, sudah memacul tali salawar sidin toh. Nah gitu kisahnya. Nah ini dibantah oleh ulama. Seolah-olah memang Nabi Yusuf sudah memacul tali salawar sidin toh. Wa jalasa minha majlisar rajuli min imraatihi, dan Nabiullah Yusuf menduduki Zulaikha itu sebagaimana mendudukinya seorang laki-laki dari perempuannya. Nah, itu paham aja maksudnya. Nah ini yang dibantah oleh ulama-ulama tafsir. Lalu pada waktu itu summara asurata abihi. Nah ketika sudah ibaratnya itu menduduki, ibarat pakaian itu sudah terpacul, Pak tadi selawat itu terpacul sudah. Ini orang bahari betali pang selawarin lah. Nah ini bagus ya selalu betali ini Pak. Muntalinya apa jurang? Apa tali atau jarat mati kah? Nah itu terlambat sedikit maculnya. Wah ini kada batalian lagi selawar ya Allah. Nah itu Jadi nah ini yang dibantah baik. Jadi waktu itu summara asurata abi, lalu Nabi Yusuf melihat ada bayangan, gambar daripada bapak sidin Nabiullah Yakub alaihi salam, adan ala usbu'ihi, menggigit jari melihatnya itu. Nah artinya bahwa perbuatan itu kada benar, bahwa Nabiullah Yakub membantah dengan perbuatan Nabiullah Yusuf itu. Faqama anha wa tarakaha khazlan min abihi ila ghairiha. Lalu Sidin pada waktu itu langsung berdiri dan meninggalkan Zulaikha dan merasa malu dengan melihat bapaknya yang sedang menggigit jari dengan perbuatan Yusuf, Nabiullah Yusuf tersebut. Nah ini tafsir ini pada dibantah oleh ulama. Sampai tadi memacul tali salawar, menduduki Zulaikha sebagaimana seorang laki-laki yang menduduki istrinya gitu. Nah karena bantahan ulama itu dikatakan itu sebuah tafsir yang kada kau diterima. Itu penafsiran yang batil, penafsiran yang mungkar. Kada kau diterima tafsir itu. Buktinya bahwasanya Nabiullah Yusuf itu memang kada sampai itu melakukannya. Pun kepengen itu ada, kepengen secara tabiat manusiawi, basyariah lah. Wajar orang misalnya kayak nang tuhan ya, pian kawin hakon lamang. Hakonai desidin cuma anak kayak apa sudah tua kayak ini, anak banyak, tanggungan banyak, munaran handak tuh handak tarosai, nah gitu. Kalau mau ujarkan kehendak nafsu, nah itu. Cuma masih ada nang menangkal sidin, masih ada iman di dada sidin mungkin gitu. Kalau hendak melakukan yang demikian itu, nah itulah. Nah lalu di sini ulama menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memelihara Nabiullah Yusuf alaihi salam. Allah memberikan tanda-tanda kebesaran atau bukti-bukti dalil atau burhan, ayatullah, ayat-ayat Allah untuk tercegah Nabiullah Yusuf daripada sampai hendak melakukan yang demikian.
Nah, di antaranya ulama di sini mengontarkan ada beberapa alasan-alasan bahwa itu kada benar tafsir itu. Pertama alasannya apa? Imtina'uhu syadid wa wuqufuhu amamaha bikulli salabatin wa azmin. Jadi Nabi Yusuf itu memang mencegah dengan sekuat mungkin dan berdirinya di hadapan Zulaikha dengan memiliki keteguhan hati bahwa beliau tidak akan mungkin terbujuk rayu dengan ucapan atau dengan bujuk rayu Zulaikha itu, sampai dia menyatakan qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya. Itu alasannya. Jadi ujar Nabiullah Yusuf menyatakan qala ma'adzallah, ini katanya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana maswaya. Inna zaujaka huwa sayyidi al-aziz. Tuh suami kamu itu adalah tuanku al-aziz. Allazi akramani wa ahsana. Yang dia memuliakan aku dan dia berbuat baik kepada aku, memposisikan aku begitu luar biasa, seolah-olah aku diposisikan sebagaimana anaknya sendiri. Nah, apakah aku, ujian Nabiullah Yusuf, berbuat khianat kepada tuanku itu? Nah, ini ucapan ini sudah menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf kada kepengen dengan ajakan daripada Zulaikha. Nah, itu. Yang kedua, ulama adalah firaruhu minha ba'da'an ghallaqatil atau ghulliqatil abwab wa shuddidat alaihi al-hisar. Jadi yang keduanya adalah larinya Nabiullah Yusuf daripada Zulaikha setelah ditutupnya pintu-pintu. Ya Zulaikha, ayah sudah aman, semua pintu-pintu istana sudah kukunci. Kan itu. Ini pakai kada gampang-gampang ujian Nabi Yusuf nang ini. Bah, ulun kayak kita aja pentahan pak ini tuh. Dikunci sudah, pokoknya aman. Kada ada seorang pun yang mencegah. Semuanya terkunci. Dan Zulaikha mendesak Yusuf alaihissalam, wasaddadat alaihi al-hisal, mendesaknya dengan begitu hebat. Tapi tetap Nabiullah Yusuf menyatakan tidak melakukan demikian. Lalu karena mendesaknya Zulaikha kepada Yusuf, wastabaqal bab wa quddat kamisuhu min duburin. Nah, jadi katakan wastabaqal bab. Jadi wastabaqal bab itu keduanya sama-sama lari. Lah, keduanya sama-sama lari menuju pintu. Zulaikha juga lari menuju pintu, Nabiullah Yusuf juga lari menuju pintu. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin. Jadi karena pada waktu itu Zulaikha memaksa Nabiullah Yusuf untuk melakukan itu, maka larilah Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Lari untuk lari untuk menghindari daripada ajakan atau bujuk rayu daripada Zulaikha. Sedangkan Zulaikha juga lari tapi mengejar Nabi Yusuf. Begitu sampai di muka pintu, ternyata Al-Aziz datang bukan pada waktunya. Ya kan ibarat tuh begawi itu datang pukul 1, ini pukul 11 sudah bulik. Begitu buka pintu, ternyata berdua orang ini ada di depan pintu. Nah, bagaimana nang dua orang nih? Apakah Yusuf nang melarikan diri daripada kejaran Zulaikha, ataukah Zulaikha yang mengajar Yusuf? Karena semuanya berada di depan pintu. Wastabaqal bab wa qaddat qamisah. Tapi waktu itu Zulaikha yang menarik pakaian Nabi Yusuf sampai koyak min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab, dan menemukan tuannya di depan itu. Nah, cuma pada waktu itu kan ada saksi kuat. Nah, itu ada saksi kuat. Apa saksi kuatnya? Yaitu wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Nah,
Nang bukti selanjutnya ada saksi. Dengan larinya Zulaikha ke depan pintu, Nabi Yusuf lari ke depan pintu, cuma saksi ada. Siapa saksi? Seorang bayi. Nah itu kan, bayi dari kalangan Zulaikha sendiri, dari keluarga Zulaikha. Nah pada waktu itu bayi ini Allah bikin dia bisa berbicara dengan bayi. Makanya jorang bala sebagai mengatakan dulu, bila orang mati berbicara itu pasti bujur. Kalau kita memimpi dengan orang mati, nah itu dia orang mati sedang dapai bulik setahun lagi pun kayaknya bulik juga. Nah tuh hati-hati tuh pian lah bila memimpin kayak itu. Nah, kawan memimpi ini. Insya Allah pian baik ada tenang aja, pokoknya ekonomi aman aja selama tahun ini, duit lancar aja. Cuma limbah itu 2 bulan lagi pian bulik biar nain nah kada nyaman baik mendengar 2 bulannya nang ini nah. Atau bayi berbicara dengan seseorang itu juga aja mimpi itu membenarkan, bisa bertepatan dengan kebenaran. Atau pohon kah bepander, binatang, hewan kah bepander lawan kita, itu juga membawa kebenaran. Karena apa? Pada dasarnya inya kada bisa berdusta. Orang mati itu kada bisa berdusta Pak Ai. Nang berdusta itu nang hidup. Bayi itu kada bisa berdusta. Nang berdusta itu nang sudah dewasa. Nah itu. Nah jadi dikatakan wasyahida syahidum min ahliha. Ternyata ada yang menyaksikan daripada keluarga Zulaikha. Siapa itu? Bayi. Dikatakan ingkana kami suhu qudda min qubulin. Kalau misalnya baju Yusuf itu sobek daripada belakang, daripada kubul itu muka. Kalau baju Yusuf itu sobek di muka, maka Zulaikha memang itu dia tergolong orang-orang yang benar. Tapi kalau baju Yusuf sobek dari belakang, ini Yusuf nang bujur, berarti Zulaikha nang mahanggusnya. Nah, dari kisah itu ternyata benar hal itu, sobeknya pakaian Nabi Yusuf dari belakang. Nah itu. Kemudian apalagi di antaranya yang menyatakan benarnya Nabi Yusuf, isaruhu sijni alal fahisah. Ujian Nabi Yusuf sudah ulun lebih menginginkan penjara daripada ulun melakukan itu. Makanya Nabi Yusuf menyatakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Jadi ujian Nabiullah Yusuf menyatakan, wahai Tuhan, ulun lebih senang memilih penjara daripada ulun menginginkan keinginan daripada perempuan tersebut. Tujuannya apa? Ya, hikmahnya di sana ada. Jadi hikmahnya itu apa dari Nabi Yusuf sampai menginginkan daripada penjara itu? Ya biar untuk menyelamatkan dirinya. Kada apa-apa di penjara asal diri selamat. Nah ini. Jadi ternyata Nabi Yusuf menyatakan Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Jadi untuk menyelamatkan diri beliau lebih memilih penjara daripada melakukan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan itu. Nah itu bukti juga ujar ulama. Apalagi yang menyatakan kebenaran Nabi Yusuf, i'tiraful mar'ati i'tirafu imra'atil ajiz bi bara'atihi wa 'iffatihi. Nah, lalu istri daripada al-ajiz juga menyatakan walaqad rawatuhu an nafsih. Memang ujar binti al-ajiz yaitu Zulaikha, saya memang nang menggodanya, saya nang memang ibaratnya itu menginginkan daripada Nabiullah Yusuf. Dan Nabiullah Yusuf pada waktu itu memang dia tidak menginginkan. Berarti di sini menyatakan bahwasanya Nabiullah Yusuf memang bersih daripada tuduhan-tuduhan itu. Kemudian lagi ada dikatakan istighasuhu. Nah, istighasatuhu bi rabbih liyunajjinahu min kaidin nisa. Nah, jadi di sini meminta tolongnya kepada Tuhannya. Nah, fastajaba lahu rabbuhu fasrafa anhu kaidahun. Nah, jadi Allah memang mengijabahkan daripada Nabi Yusuf untuk terlepas daripada tipu daya daripada perbuatan perempuan tersebut. Nah, ini juga ujar ulama bukti. Jadi sekian banyak bukti yang menyatakan bahwa tuduhan Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha sampai menduduki Zulaikha sebagaimana seorang laki-laki yang menduduki daripada
istrinya sendiri. Nah itu Pak dikatakan tafsir mungkarat. Sama nakai Nabi kan gitu juga Pak. Seperti orang-orang mustasyrikin menyatakan bahwa Nabi itu dikatakan gila babinian kan itu. Ada namanya apa tuh poligami Rasulullah judulnya lah, poligami daripada kawinnya Nabi itu dikatakan. Nah jadi Nabi itu dikatakan kan bini sini berapa? 11. Sementara Al-Quran menyatakan fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Umatnya hanya disuruh kawin paling banyak 4. Ternyata Nabi sendiri kawin sampai 11 bini sidin. 11 apa ya? Kalau 11 itu. Nah jadi dikatakan berarti ini orang mustasyrikin pengen menuding Nabi. Berarti dikatakan Rasulullah ini atau Muhammad yang kalian idolakan itu ternyata dia adalah pencinta perempuan. Oh, itu bahasanya. Dia adalah orang yang sangat banyak istri-istrinya. Berarti dia adalah orang yang menguber-uber hawa nafsunya dengan perempuan. Nah itu tudingan-tudingan itu. Nah, mungkin kita kadang ngerti, bisa membujurakan, hati-hati benar itu. Itulah cara-cara orang mustasyrikin, orang sekuler ingin menyatakan bahwasanya Nabi itu kada benar dan ingin menanamkan pemahaman keraguan kita dengan Rasulullah SAW. Kalau bujur ujar ulama Nabi itu gila babinian. Coba lihat sejarah perkawinan Nabi. Kira-kira perempuan mana yang Nabi kawini? Ya pertama kan Siti Khadijah, umurnya sudah tua. Yang kedua baru Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Dari sekian banyak istri Nabi, nang muda itu cuma Aisyah radhiyallahu an. Yang lainnya nini-nini. Nah mana hendak membuktikan bahwa Nabi itu gila perempuan? Kada benar. Lalu pulang dilihat dari sisi perkawinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kawin sidin itu mempunyai strategi dakwah. Nah itu kawin sidin itu mempunyai strategi dakwah. Seperti ada yang dikawini Nabi karena dia adalah seorang perempuan masuk Islam. Kalau dia kembali ke keluarganya, dia akan dihinakan dan dia akan mungkin mendapatkan azab lah, mendapatkan siksaan. Nah maka dari itu karena orang tidak senang dengan Rasulullah, untuk menyenangkannya Nabi nang mengambil istrinya, Nabi nang melindungi perempuan itu. Nah itu strategi kawin Nabi. Kemudian ada juga seperti siapa Ummi Salamah, Ummu Saudah dan lain sebagainya. Perkawinan Nabi itu tidak didasari dengan tuntutan hawa nafsu. Semuanya itu adalah untuk kemaslahatan umat. Nah itu apa yang dikatakan demikian. Mungkin kita sepintas membaca, wah berarti Nabi ini senang perempuan. Nah itu hati-hati. Jadi tafsir-tafsir, nah seperti ini jar ulama tafsir seperti ini hati-hati benar. Ini tafsir nang batilah, tafsir nang kada bujur, ini batil penafsiran demikian. Ulama tidak berani menyatakan sampai Nabi Yusuf mencopot melepaskan tali celananya untuk menduduki daripada Zulaikha itu. Itu sebuah ungkapan yang dikatakan ungkapan yang sangat-sangat batil dan tidak bisa dibenarkan. Kemudian diantaranya juga ada mukabulil khuruj minas sijni hatta tabara'a sahitahu minat tuhmah. Jadi Nabi Yusuf juga kadang mau tidak ada mukabulil khuruj, kadang mau diminta keluar daripada penjara sehingga harga dirinya itu bersih dari pedingan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf itu kada salah, Nabi Yusuf itu benar, tidak ada kepengen melakukan perbuatan nang demikian nang kotor itu, tidak sampai demikian. Kemudian yang terakhir dikatakan al-i'tirafus sharih min imra'atil ajiz wan niswah bi bara'atihi. Lalu adanya pengakuan dari istri al-ajiz sendiri. Ada pengakuan secara jelas dari Zulaikha bahwasanya menyatakan Nabi Yusuf itu orangnya bersih, bebas daripada apa yang diduga dan lain sebagainya. Begitu juga pengakuan daripada an-niswah. Niswah di sini perempuan-perempuan yang diundang oleh Zulaikha untuk menghadiri undangannya
dengan memotong buah-buahan. Itu nah. Makanya pada waktu itu mereka juga sebagai bukti saksi bahwasanya Nabiullah Yusuf tidak demikian. Qalat imra'atul aziz al'ana khassasal haq ana rawattuhu an nafsih wa innahu laminas sadiqin. Nah itu karena dibahas itu tafsir, ya itu yang sudah terdahulu juga tafsir itu. Jadi bahwasanya ujar menyatakan ana rawattuhu. Nah, saya memang ujar Siti Zulaikha memang saya menginginkan daripada Yusuf itu. Saya yang menggodanya, saya yang membujuknya. Nah, al-ana khas-khasal haq. Sekarang sudah terbukti kebenaran. Bahwasanya ana rawattuhu, aku nang menggodanya, aku nang membujuknya. Wa innahu laminas sadiqin. Memang Nabiullah Yusuf adalah tergolong daripada orang-orang yang benar. Nah, jadi dengan adanya beberapa bukti yang dirincikan oleh ulama menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf adalah tidak benar kalau dikatakan Sidin menginginkan Zulaikha sebagaimana seorang laki-laki yang sudah hampir melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Nah itulah tafsir Pak. Sama nangkaya tafsir Isra Mi'raj. Itu ada sebuah kitab yang menulis tentang latar belakang terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu juga ulama menyatakan tafsir itu ya pemahaman itu kadang kau diterima juga Pak. Ya mungkin pernah mendengar itu ada sebagian orang bercerita bahwasanya latar belakang terjadinya Isra dan Mi'rajnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadinya perdebatan antara langit dengan bumi. Langit bahihirian lawan bumi. Jadi ujar langit, kami di langit itu bisi aras. Nah, di langit itu bisi aras. Kemudian tawafnya di sana para ruhul anbiya dan lain sebagainya. Dan para malaikat-malaikat di sana. Tapi ujar Nabi kami juga bisi Ka'bah. Nah, aras kada bisi tapi Ka'bah bisi. Sampai ujung-ujungnya kami di dunia ini ada yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang dikatakan Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Bashar. Nah makanya Nabi itu dinobatkan sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu daripada Rasul-Rasul itu nang kayak apa? Dan Nabi ketika aku sampai ke Baitul Maqdis, summa dakhaltu fihi, masuk aku jan Nabi ke Baitul Maqdis, summa salaitu rakaatain, sumbahyang aku jan Nabi 2 rakaat. Nah, waktu sumbahyang Nabi 2 rakaat itu beliau yang mengimami, jamaahnya ini para ruhul anbiya, para ruh nabi-nabi. Jadi semua nabi-nabi berjamaah lawan Nabi nang mengimami sumbahyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ulama menyatakan dengan Nabi mengimami para nabi-nabi yang terdahulu ketika sholat di Baitul Maqdis, dari situlah ulama menyatakan juga bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah imamur rusul, imamnya para rasul-rasul. Nah itu. Jadi imamnya para rasul-rasul. Sidin lah nama memimpin. Yang kedua pulang dia sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu daripada segala rasul, wa khatamun nabiyyin, dan juga penutup bagi semua nabi-nabi. Nah itu kisahnya nang anunya tuh, kisah dari nabi itu. Nah cuma sebagian yang lain itu menyatakan karena bahirian. Di langit aku menangka itu hebatnya Rasul. Ya Allah tolong naikkan Muhammad, tolong bangkitkan atau utus Rasulullah SAW juga biar ke langit ke tempat kami. Walaupun tidak menginap di langit tapi barang naik ke langit. Nah lalu ujar kisah kitab itu Pak, di Isra Mi'rajkanlah Nabi SAW. Terus ketemu langit pertama, kedua sampai ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Padahal kisahnya kadang nangka itu. Nah itu sebagian kitab. Sebagian kitab yang menceritakan demikian. Kalau menurut kitab yang lebih akuratnya itu Pak, latar belakang Isra Mi'raj itu ketika
istri Nabi yang bernama Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Sedih Nabi. Kenapa sedih? Karena seorang istri kaya raya, seorang istri yang memiliki dagangan yang luar biasa, boleh dikatakan ya bos lah gitu nah. Boleh dikatakan beliau adalah sebagai orang miliarder. Demi perjuangan Nabi rela menghabiskan semua hartanya. Nah, ini seorang istri luar biasa. Kemudian orang yang menghibur Rasulullah ketika dalam keadaan sedih, orang yang selalu memperkuat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah Khadijah. Nah, meninggal Khadijah ini, ya ini sebuah kesedihan yang luar biasa. Karena begitu juga pada tahun yang sama meninggalnya paman Sidin yang bernama Abu Thalib. Nah, orang yang membela Rasulullah dalam perjuangan, jakanya bahasa kita tuh baik, orang-orang kaum kafir musyrikin pada waktu itu kada denang waninya lawan Sidin mengganggu Nabi karena ada paman Sidin Abu Thalib. Beliau adalah sebagai tokoh masyarakat atau beliau sebagai seorang tokoh atau tetua kampung dan disegani pada waktu itu. Nah, meninggal dua orang ini, meninggalnya istri Nabi Khadijah, juga meninggalnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib, maka disitulah gencarnya para kaum kafir musyrikin ingin mengganggu Nabi sampai ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nang rapat toh, rapat kesimpulannya nang rapat tuh dihadiri seorang syekh. Syekhnya ini bukan syekh bujur, iblis nang berbentuk manusia, nang mana mendukung bunuh Muhammad, kan itu. Nah, lalu Nabi itu sampai sini sudah hidup di Mekah nih kada aman lagi, hidup di Mekah kada nyaman lagi, gangguan demi gangguan. Nah, itulah seorang Nabi. Padahal Sidin bujur hidup Sidin, tapi gangguan demi gangguan. Kemudian sampai ya tadi dikatakan mereka hendak membunuh Rasulullah. Lalu pergilah Nabi ke Taif, mencoba ke Taif. Dikira ke Taif ini mendapatkan sambutan. Oh, ternyata di Taif orang sudah siap juga untuk mencaci maki Nabi. Sampai ujar sahabat, aku menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, berjalan hampir bermil-mil. Semuanya itu jalan dengan tetesan darah, dilempari orang. Pak, bayangkan seorang Nabi, Pak. Itulah perjuangan dalam kebaikan. Jadi bila orang berjuang kebaikan itu bila ada halangan rintangan itu wajar. Jangan kita, Rasulullah aja demikian. Makanya sampai Jibril turun melihat kondisi demikian. Nabi pun juga mengeluhkan, ya Allah, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa hawani. Ya Allah, sudah lemahlah kemampuan ulun ini, sudah lemahlah kekuatan ulun ini. Nah, mengeluhkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sini kadang meminta, Bang, ya Allah, orang-orang yang melempari aku, orang-orang yang menghina aku, hancurkan mereka. Tidak. Cuma Nabi cuma menyatakan, ya Allah, sudah lemahlah kekuatan hamba ini. Sudah kada ada kemampuan lagi menghadapi inilah haula wala quwata illa billah. Nah, turun malaikat Jibril. Lalu ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, hendak apa nih orang Taif ini diapakan? Hendak diangkatkah ke kampungnya atau nang kayak apa? Hendak ku balik aja kanya bahasa kita. Ujar Nabi, bukan itu yang saya inginkan. Min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Saya menginginkan juriat mereka, keturunan mereka atau anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka nang mau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya kan bahasa kita, biar aja kainya, biar aja pamannya, biar aja uangnya, biar aja ininya. Kada bapak, kena anaknya ujar Nabi yang aku harapkan. Makanya Nabi menyatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Nah, dari cerita itu Allah memuliakan. Wa aradallahu bihadza takriman wa ta'ziman li rasulihil karim. Allah ingin memuliakan Rasulullah, Allah ingin memantapkan perjuangan Rasulullah, Allah ingin memperkuat dan memperteguh jiwa Nabi. Di Isra Mi'rajkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kisahnya, Pak. Jadi begitu sini Isra Mi'raj, lalu dia berjumpa dengan siapa?
Pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Ini sebagai gambaran karena Nabi di dunia itu akan menerima kejadian-kejadian sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Adam. Apa Nabi Adam? Nabi Adam sudah nyaman-nyaman di sorga gara-gara iblis diusir ke dunia sampai di mana dikatakan Jeddah aja. Jeddah itu kan kampung nenek. Wah, itu di situ Siti Hawa. Nah, diusir ke dunia. Dikatakan bahwa setan itu musuh yang nyata. Nah, Nabi Muhammad juga kejadiannya apa? Diusir. Sidin, kampung halaman Sidin, kampung kelahiran Sidin, Makkah, kota nang luar biasa, kota nang seluruh keluarga Sidin di sana terkumpul, diusir oleh kaum kafir musyrikin. Hendak dibunuh. Nah, itu perumpamaannya apa? Perumpamaannya. Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, berjumpa dengan langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nah, kayak apa Nabi Yusuf? Nah, kejadian dengan Nabi Yusuf itu pun akan terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Nabi Yusuf? Ternyata nang hendak membunuh Nabi Yusuf itu saudara Sidin sendiri. Nang membuang Nabi Yusuf ke lubang itu dengan saudara Sidin sendiri. Dengan Nabi Muhammad bang siapa? Orang yang paling memusuhi Nabi sekeluargaan siapa? Marina Sidin seorang, yaitu Abu Lahab. Nah, jadi pertemuan itu, jadi berjumpa dengan Nabi Yusuf, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Harun, di langit ke-6 berjumpa dengan Nabiullah Musa, langit ke-7 berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Jadi jar ulama perjumpaan Nabi dengan nabi-nabi tersebut menunjukkan bahwasanya itu nang akan dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup Sidin nanti, sebagaimana yang menimpa kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, makanya dikatakan dengan adanya surah Yusuf ini, setelah meninggalnya paman Nabi, meninggalnya istri Nabi, dengan surah Yusuf ini tasliyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi. Artinya nih, jangan kesal, jangan kecewa, jangan sedih. Tuh Nabi Yusuf pun demikian. Nah, makanya jar atau siapa yang membaca surah Yusuf, yang banyak membaca yang banyak bisi masalah, banyak menghadapi musibah, tolong baca surah Yusuf, insya Allah hati Anda akan lapang. Bukan berarti Pak Ai membacanya itu mengulang beberapa kali, dijadikan wirid, kada. Maksudnya baca surah Nabi Yusuf, pahami kisahnya, ambil pelajarannya. Oh, ternyata musibah yang menimpa kepada seseorang atau bala bencana yang menimpa kepada seseorang kada ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang yang bernama Nabiullah Yusuf. Dari situ, oh, Nabi aja begini, apalagi dengan kita. Akan gitu etibarnya. Jadi disuruh membaca surah Yusuf. Nah, itu. Begitu juga dengan ketemu dengan Nabi Musa. Oh, nah, kayak apa umat Nabi Musa? Oh, luar biasa umat Nabi Musa. Mana itu? Luar biasa. Nabi Musa atau berdakwah lah. Nabi Musa berdakwah. Sedikit nih kisah Nabi Musa. Ketika terjadinya kan ayatnya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw. Oh, bukan itu. Itu kisah meunjun itu, kisah mencari iwak hari Sabtu nih itu. Apa tuh kisahnya itu? Allahumma shalli Muhammad, nah kada ingat tuh nah. Nih, ketika mereka saling tuding menuding, waktu itu terjadi pembunuhan, Pak. Terjadi pembunuhan, tuding menuding, ujung si Anum bunuh, si Anum membunuh. Kadang tahunya, jadi jangan Pandet, kita ini kan hidup di tengah-tengah Nabiullah Musa. Takuni Nabi Musa, siapa pembunuhnya? Yaitu kisah disuruh menyembelih sapi, Pak. Umat disuruh menyembelih sapi aja singalihan. Umat Nabi Musa nih, Bani Israel nih, macam-macam tatakunannya. Berapa umurnya, nang kayak apa warnanya, nang kayak apa bentuk sapinya. Akhirnya mereka hampir kada kau menggawi, ini beripadakan Tuhan, umurnya tuha benar kada, anum benar kada. Betakun warnanya kuning tuha tasurun nazirin, nang menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Kemudian nang kayak apa pulang, ujar Allah, sapinya itu sapi nang bersih sehat, kada ada cacat sedikit pun, kada dipakai untuk mengair sawah, kada dipakai untuk membajak. Mengambil air kada, membajak kada. Dah lakukan itu. Kemana-mana mencari sapi itu hampir kada dapat. Ada dapat seikungannya.
Ujar orang kami jual sapi ini seharga berat kulitnya itu seberat emas. Hampir kena Umul Karipai. Nah itu gara-gara mucil banyak batakun. Nah lalu nimbah disembelih sapi itu, ujar Nabi Musa, dikatakan pukulkanlah bagian anggota sapi itu kepada nang meninggal. Ada tafsir menyatakan nang dipukulkan itu bagian ekor sapi, pukulkan nang meninggal ini. Ada namadakan dengan paha sapi, pukulkan. Limbah dipukul, bangun nang mati nih Pak. Bangun. Tapi bukan bangun mati jadi hantu. Kenapa lah? Mun orang kita dipukulkan bangun bisa buka hantu bang Pak. Jadi lu ada bisa kawan lu Pak lah. Kawan lu ini mati suri kan nang kayak apa? Jadi sudah ditulis hipayah sekian, nang memandii sekian. Babai hendak memandii, inya ini karena wisa Pak. Karena wisa wajah kada aku bergerak napa? Di patak orang hidup-hidup jua sudah kini sebagainya. Pas hendak memandi itu bangun. Buka hador sebuatan Pak. Dikira mati jadi hantu. Jadi pemandiannya nih istighfar kamu. Astagfirullah, astagfirullah. Nah jasidin lain hantu. Soalnya nang hantu tuh kadang mau istighfar. Hujan tukang mandi ini. Berarti harat jangan mandi ini Pak. Nah itu. Nah jadi begitu bangun ditakunakan. Siapa nang membunuh pian? Imba ditakunakan. Jasidin nang membunuh aku ini ibnu akhi. Anak saudaraku sendiri yaitu keponakan. Si Din ini banyak bisi duit, si Din ini banyak bisi harta, cuma kada bisi anak. Lalu keponakannya hendak lakas mewaris, bunuhnya berdahulu. Nah limbah itu meninggal lagi pulang. Meninggal. Limbah meninggal tangkap pulang keponakan anak keponakan si tadi, lalu dilakukan hukum bunuh. Nah disitulah waris tidak seseorang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan. Nah itu. Lalu ujar Tuhan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Agar itu menjadikan sebuah pemikiran, agar itu menjadikan sebuah tafakuran untuk memahami kekuasaan Allah. Begitu mudah Allah menghidupkan orang mati. Ternyata umat Nabi Musa diperlihatkan tanda-tanda kebesaran itu, apakah inya langsung menyatakan dirinya menjadi orang yang lebih kuat ibadah kepada Allah, kuat pendekatan diri kepada Allah, justru sebaliknya. Nah lalu dikatakan dalam Al-Quran, summa qasat qulubukum, lalu ternyata hati kalian mengkristal, kada mau lagi percaya, kada mau menerima. Fahyakal hijarah, dia bagaikan batu, au asyaddu minal hijarah, atau lebih keras daripada batu. Nah ini umat Nabi Musa. Nah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, tuntung Isra Mi'raj perjalanan tuntung. Kesahkan sidin begini-begini. Lalu kan orang Quraisy ini kan rancak melakukan perjalanan ke Syam dengan ke Yaman, melakukan perdagangan di sana. Jadi jadinya membujur Muhammad deh kan. Nabi Muhammad kan semalaman bolak-balik dari Baitul Maqdis. Orang 40 malam dikatakan Pak, ini semalaman. Lalu orang-orang pedagang bertakut, ya Muhammad kalau bujur kamu ke Baitul Maqdis, coba pang ceritakan masjid Baitul Maqdis itu berapa tihangnya? Pian di Al-Falahnya berapa tihangnya nah? Dah hafal kalau hari-hari pian di sini. Ayo, masjid Al-Falah berapa tihangnya? Enggak ada hitung bahasa dapat 10 tihangnya Pak. Kalau aja Bang Nila. Nah kita nak sumbah yang di Al-Falah aja kada kawan menghitung tihangnya. Berapa pintunya? Berapa jendelanya? Ayo, Nabi cuma malam itu berangkat, malam itu bulik, ditakunakan nang itu. Lalu jar Nabi falap ketika orang Quraisy nih. Orang Quraisy kada percaya, kazzabatni Quraisyun. Orang Quraisy mendustakan cerita itu. Berdirilah Nabi di atas batu. Jallallahu Baitul Maqdis. Allah langsung melihatkan Baitul Maqdis. Dilihatkan sebagian. Pintunya, tuh jan Nabi pintunya sekian. Wah dia bagiannya bujur ini nih. Kada main-main. Tihangnya jan Nabi sekian.
pintu apa jendelanya sekian. Ya pindah tak jendela kada hafal kalau hari-hari di masjidnya belang bertahun-tahun kan kau hafal. Ini Nabi sekali sama laman nang jonto sepintas itu cuma Allah nang menampakkan pintu-pintunya, menampakkan jendela-jendelanya. Jakanya waktu itu pai ditakuri catnya, jakanya becat kira-kira tahu jelas tahu Nabi. Saking jelasnya Allah Jallallahu Baitul Maqdis. Allah menampakkan Baitul Maqdis. Lalu ujar Nabi, aku kisahkan dan aku melihat itu semua. Nah, ini bukti kebesaran Allah. Jadi kada kawa orang hendak mendustakan Nabi itu, makanya ayatnya dimulai dengan subhanak, maha suci ya Allah. Inilah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu juga dan Nabi Yusuf. Kada kau anak dipitnah macam-macam. Cuma ada sebagian penafsiran nang tafsirnya itu kada layak untuk ditafsirkan, kada benar untuk ditafsirkan. Nah itu Pak Ai. Insya Allah nanti pertemuan kita akan datang. Ini mulai memasuki karena mimpinya seorang raja nang bermimpi 7 ekor sapi nang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kan aneh. Ya kalau sapi kurus memakan sapi gemuk. Jangan sapi gemuk makan sapi kurus pas saja pang itu kan. Ini nang kurus mana harus dimakan sapi yang gemuk. Apa tafsir mimpinya? Nah itu Pak. Nah di sinilah Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf di dalam menafsirkan mimpi. Insyaallah itu pertemuan kita akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.